Selamat pagi anak-anak, kembali kita berjumpa walau hanya lewat daring. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kita akan belajar melanjutkan materi kita yang ada di bab 3, yaitu transformasi geometri, khususnya bagian rotasi atau perputaran. Pernahkah kalian menaiki biang lala seperti yang ada di gambar? Ini kincir Kang. Gambar 3.4 menunjukkan perpindahan posisi awal A, ini A, ke posisi B saat biang lala berputar berlawanan dengan arah perputaran jarum jam terhadap titik tetap O. Titik tetap ini disebut pusat rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi dengan memutarkan suatu objek, titik, garis, atau bangun berdasarkan sudut dan arah tertentu terhadap pusat rotasinya. Besar sudut dari bayangan objek terhadap posisi awalnya disebut sudut rotasi. Pada gambar 3.35, titik A berotasi sejauh 45 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam ke titik A aksen dengan pusat rotasi O. Selanjutnya, rotasi yang arahnya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam disebut arah positif. Sedangkan yang searah dengan arah perputaran jarum jam disebut arah negatif. Sekali lagi ya, Mem ingatkan bahwa rotasi yang arahnya berlawanan dengan arah perputaran jarum jam disebut arah positif, sedangkan yang searah dengan arah perputaran jarum jam disebut arah negatif. Untuk memahami tentang pusat dan arah rotasi, ayo lakukan aktivitas eksplorasi berikut. Eksplorasi 3.6, pusat dan arah rotasi. Untuk melakukan aktivitas eksplorasi ini, terlebih dahulu kalian siapkan busur dan jangka. Setelah siap, lakukan langkah-langkah berikut. Diberikan 2 buah titik A dan titik O. Di bawah ini ya. Ada titik A dan titik O. Yang pertama, tariklah garis yang menghubungkan titik A dan titik O. Itu seperti gambar 1 ya yang sudah taruh di situ. Kemudian yang kedua, buatlah sebuah garis L yang membentuk sudut 30 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Berarti dia ke atas ya. Terhadap garis AO dengan titik O sebagai pusat rotasi. Gunakan busur untuk menentukan besar sudutnya. Kemudian, ini yang nomor 2 ya, yang Mem sudah taruh 30 derajat. Yang nomor 3, dengan pusat di titik O, buatlah busur lingkaran, busur dari titik A dengan menggunakan jangka sehingga busur lingkaran tersebut memotong garis L di titik A aksen. Ini isi titik gambar 3. Kemudian, titik A aksen dikatakan sebagai hasil rotasi sebesar 30 derajat dari titik A berlawanan arah perputaran jarum jam. Dengan langkah yang sama, tentukan titik A double aksen sebagai hasil rotasi sebesar 60 derajat dari titik A berlawanan arah perputaran jarum jam terhadap pusat lingkaran O. Itu ada di gambar yang keempat. Gambar 3.36 menunjukkan hasil rotasi segitiga AOB yang berpusat di O dengan arah yang berbeda.
bayangan segitiga A aksen, O, B aksen merupakan hasil rotasi sebesar minus 90 derajat karena searah perputaran jarum jam. Ini yang warna biru ya. Sedangkan segitiga A double aksen, O, B double aksen merupakan hasil rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah perputaran jarum jam. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan titik koordinat hasil rotasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lakukan kembali aktivitas eksplorasi berikut. Eksplorasi 3.7. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Perhatikan dengan seksama gambar segitiga ABC pada gambar 3.37. Jika kita merotasikan segitiga ABC sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal O 0,0, periksalah dengan menggunakan penggarisan busur apakah titik A aksen dan B aksen masing-masing merupakan bayangan dari titik A dan B. Selanjutnya, tentukan hasil rotasi titik C aksen terhadap titik pusat O 0,0. Nah, yang pertama ini, gambar yang pertama. Kita akan merotasikan segitiga ABC sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Ya, karena dia positif 90 berarti dia berlawanan arah jarum jam. Oke. Kita lihat di sini. Di sini ada titik-titik. Titik A itu ada di 1,0. Kemudian yang titik B ada di 3,2. Titik C 2,5. Nah, ini kita akan rotasikan sejauh 90 derajat. Kita akan dapat ini ada titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Seperti terlihat pada gambar yang kedua. Itu ada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Gambarkan hasil rotasi segitiga ABC sebesar 180 derajat. Berdasarkan pengalaman kalian tentang materi sebelumnya, adakah jenis transformasi lain yang sama dengan rotasi sebesar 180 derajat? Sebutkan. Nah, di sini ada gambar segitiga ABC yang dirotasikan sejauh 180 derajat. Nah, yang jadi pertanyaan, adakah jenis transformasi lain yang sama dengan rotasi sebesar 180 derajat? Ada, yaitu refleksi terhadap titik pusat O 0,0 atau pencerminan terhadap titik pusat O 0,0. Kita lihat di sini untuk titik A-nya 1,0, kita rotasikan sejauh 180 derajat. Terdapat A aksennya ada di sini, minus 1,0. Titiknya jadi minus 1,0. Kemudian untuk titik B-nya 3,2, kita rotasikan sejauh 180 derajat. B-nya ada di titik minus 3, minus 2. Kemudian yang C aksen 2,5 kita rotasikan sejauh 180 derajat. Kita dapat di sini, kita dapat titiknya minus 2, minus
5. Nah, di sini ada tugas untuk mempermudah kalian menarik kesimpulan, isilah tabel berikut. Tabel 3.11 hasil rotasi titik X, Y. Isilah arah rotasinya kemana. Kalau dia minus berarti searah jarum jam. Kalau dia plus berarti dia apa. Kemudian bayangan dari hasil rotasi yang titik awal ini apa. Oke, jangan lupa ya dibuat tugasnya. Oke, sampai berjumpa.